Terbakar emosi, tersangka ND berencana membuat perhitungan dengan korban FY. ND mengajak dua temannya mengeroyok korban. Nahas, korban tewas di lokasi kejadian. Lantas apa yang membuat pelaku ND terbakar emosi dan bagaimana pengeroyokan tersebut terjadi? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Abel Insani. Kebetulan korban waktu itu sedang ujian, setelah ujian dijemput dari sekolahan lalu dibawa ke Jalan Kemang ini. Kebetulan tempatnya memang cukup sepi ya, Jalan Kemang Timur 5 ini, jadi nggak terlalu ramai. Dibawa ke situ, setelah dibawa ke tempat sepi, tanpa basa-basi langsung dilakukan penganiayaan di situ. Harapan saya sih seterusnya ya kalau bisa ya diadilin seadil-adilnya dan seberat-beratnya, gitu aja. Saudara, sempat beredar video yang menunjukkan bahwa ada seorang pemuda yang tergeletak di tempat saya berdiri saat ini. Ia ditemukan oleh warga dan sudah meninggal dunia dan diduga karena ada pengeroyokan dari sejumlah orang-orang. Nah, sebenarnya apa yang membuat pemuda ini dikeroyok dan bagaimana polisi bisa mengungkap kejahatan ini? Berikut liputan kami di Gelar Perkara. Kamis 6 Juni, sekitar jam 11 siang, warga Kemang Timur, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan digegerkan oleh pengeroyokan terhadap seorang pemuda. Akibat kejadian tersebut, korban tewas di lokasi kejadian. Tak menunggu lama, polisi dan warga berhasil mengamankan dua orang pelaku, ND dan R, pacarnya. Sementara dua pelaku lainnya melarikan diri. Berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial ND. Setelah kami lakukan interogasi dan pemeriksaan, didapati keterangan bahwa pelaku pengeroyokan total ada berjumlah 4 orang, yang mana satu adalah perempuan yang merupakan pacar dari ND. Diketahui bahwa pelaku perempuan ini dengan inisial RS yang masih berusia 17 tahun dan masih anak-anak. Baru-baru ini, kami mendatangi tempat kejadian perkara pengeroyokan di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Dari keterangan warga, sehari-hari suasana di sekitar lokasi kejadian cukup sepi. Kendaraan bermotor pun jarang lewat di sini. Dari TKP, kami mencari kediaman Fahrul Rozi, Ketua RW yang pada saat kejadian sempat dihubungi warga terkait warganya yang menjadi korban pengeroyokan. Fahrul mengaku terkejut, lalu segera mendatangi lokasi kejadian. Saya mendapat kabar dari Babinsah Mampang, langsung saya ke lokasi bersama Bu RT-nya. Kebetulan Bu RT-nya bersama saya tuh, RT 4 RW 06. Langsung saya ke lokasi. Pada saat saya sampai di lokasi di belakang Kelurahan Bangka, memang jenazahnya masih ada. Benar saja, korban tewas merupakan salah satu warganya. Fahrul sangat menyayangkan kejadian ini, lantaran saat ini korban tengah menempuh pendidikan kesetaraan paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 31 Bangka. KTP dan kakaknya, orang tuanya adalah warga saya, warga RT 4 RW 06, sementara dia ikut orang tuanya yang sedang bekerja di RT 2 RW 3 di Jalan Potlot 3. Kondisi beliau dari yang saya tahu memang dia sedang melaksanakan ujian, mengikuti ujian PKBM paket C untuk tingkat SMA ya. Sementara itu, di mata keluarga, FY merupakan pemuda pendiam yang tidak niku-niku. Masih jelas dalam ingatan Rashid saat anaknya berkata ingin segera mencari kerja begitu mendapat ijazah paket C. Namun sayang, kini cita-cita tersebut telah pupus. Ya seharian ini kan dia sekolah ya, kalau pagi ya kadang-kadang ke rumah dia ya belajar gitu. Ya kadang-kadang bantu saya gitu. Jadi ya cita-citanya emang setelah dapat ijazah SMA, niatnya cita-citanya mau kerja gitu artinya.
Ya bagus lah sih Bang. Ada Pak. Diam kok orangnya Pak. Diam orangnya. Nggak macam-macam. Rashid tidak menyangka R, mantan kekasih anaknya itulah yang memicu terjadinya pengeroyokan hingga anaknya kehilangan nyawa. Padahal keluarga FY telah mengenal R. Rashid mengaku saat masih pacaran dengan FY, tersangka R beberapa kali datang ke rumahnya. Jadi kalau untuk perempuannya Bapak kenal betul ya? Saya kenal. Tapi kalau untuk laki-lakinya? Laki-laki saya nggak kenal sama sekali Pak. Iya. Dan beberapa kali ternyata si perempuan ini juga ada di rumah Bapak gitu ya untuk nginep gitu ya? Oh iya, kalau saya dua kali dah. Nyawa yang hilang tak mungkin kembali. Pihak keluarga korban hanya berharap kasus ini diusut tuntas. Pelaku yang masih buron segera ditangkap dan semua yang terlibat dapat dihukum seberat-beratnya. Ya, harapan saya sih seterusnya ya kalau bisa ya diadilin seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Gitu aja saya. Pengeroyokan terhadap korban FY berawal saat R yang merupakan mantan pacar FY menjalin asmara dengan tersangka ND. R bercerita pada ND pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat masih pacaran dengan FY. ND tidak terima, lalu meminjam akun Instagram R untuk mengirim pesan ajakan bertemu pada FY. Tetapi korban selalu menolak. Akhirnya tersangka ND mengajak dua temannya untuk menjemput korban FY di sekolah. Hingga terjadilah pengeroyokan yang menewaskan FY. Polisi menyebut pengeroyokan terjadi lantaran tersangka ND emosi dan ingin membalas sakit hati setelah mendengar cerita R. Waktu pacaran itu sering dipukulin, sering diajak berhubungan badan, terus dia pinjam HP, sampai sekarang nggak dibalikin. Nah, marahlah si pelaku ini karena korban alasan tidak mau ketemuan, ya akhirnya si pelaku ND mengajak temannya untuk menjemput korban di sekolahannya. Ya, ujian dijemput dari sekolahan lalu dibawa ke Jalan Kemang ini tanpa basa-basi langsung dilakukan penganiayaan di situ. Saat ini polisi telah menangkap dua tersangka, yakni ND dan pacarnya R. Sementara itu, dua tersangka lain masih buron. Ada berapa orang pelakunya? Pelakunya itu sekitar 4 orang. Sekitar 4 orang. Jadi korbannya 1 orang, pelaku 4 orang, yang berhasil kita amankan 2 orang. 2 orang. Ya, Yang duanya lagi? Yang 2 lagi masih dalam pencarian, Mbak. Akibat perbuatannya, kini tersangka ND dan tersangka R dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Namun, tersangka R yang masih berusia di bawah 18 tahun diancam pidana sepertiga dari 20 tahun masa tahanan. Pengeroyokan terhadap FY terjadi lantaran tersangka ND terbakar emosi usai mendengar curhat sang pacar. Lantas mengapa hanya gara-gara cerita masa lalu sang pacar, tersangka hilang akal menghabisi nyawa korban? Selanjutnya digelar perkara.